Teman-teman, ini adalah hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok yang dipersembahkan oleh kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sika. Fasilitator Januarius Yobanago SPD dengan pengajar praktik Irene Sidok SPD. Nama-nama kelompok 2 antara lain Yosef Herman Moat Gajo SPD, Florentinus Mardiano SPT, Yohanes Eudes Andreas SPD, Anastasia Erlinda SPD, Daniel Kia S. Phil, Maria Rosa Kalasar SPD, Elizabeth Lodang SPD. Di sini kami membahas tentang konteks sosio-kultural sejalan dengan pikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan konteks sosio-kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang pertama, Sakoseng atau Junggolot. Sakoseng atau Junggolot merupakan salah satu tradisi bertani masyarakat Kabupaten Sika. Tradisi ini mengandalkan budaya gotong royong dalam berkebun. Budaya Sakoseng sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Sika. Sakoseng adalah kegiatan mencangkul kebun secara bersama dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 10-20-an anggota atau lebih. Dalam tradisi Sakoseng ini biasanya diiringi nyanyian atau syair adat untuk menumbuhkan rasa semangat dan bahagia sehingga pekerjaan bisa terselesai dengan cepat. Budaya ini akan dilakukan secara bergilir dari satu kebun ke kebun lainnya. Korelasi antara kekuatan konteks sosiokultur budaya dengan pemikiran KHD antara lain tuntunan seorang guru mampu mengelola diri anak untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Maka guru harus menuntun diri anak untuk hidup berbudaya gotong royong di sekolah masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya Sika Junggolot. Kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD yang kedua adalah Wain Talin atau Kesakwar. Nilai sosial kultural yang masih melekat dan menjadi kebiasaan secara turun-temurun di Kabupaten Sika adalah tradisi Wain Talin. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa keluarga atau kelompok masyarakat untuk mengumpulkan uang atau barang kepada keluarga yang membutuhkan. Kegiatan Wain Talin ini sering dilakukan dalam setiap urusan, seperti urusan pesta perkawinan, peminangan atau belis atau mahar, dan pesta-pesta lainnya. Kegiatan ini juga sering dilakukan ketika salah satu keluarga terkena musibah seperti bencana alam dan kematian. Korelasi antara pemikiran KHD dengan nilai-nilai kultural antara lain, budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsia, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Aplikasi jika ada kedukaan atau musibah yang dialami oleh salah satu warga sekolah, maka siswa dan guru bahu-membahu mengumpulkan dana dalam bentuk sumbangan lain untuk diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
Yang ketiga, Patia, salah satu ritual adat yang terkenal di Kabupaten Sika secara khusus etnis Tanah Ai atau Wata Tanah Ai adalah ritual adat Patia. Pati artinya potong dan ea artinya makan, yang merupakan salah satu upacara permohonan berkah dan hasil kebun. Neni Yihin Dolo. Acara ini dilaksanakan oleh masing-masing suku dan tidak dilakukan secara pribadi. Ritual ini melibatkan semua anggota suku laki dan perempuan. Ritus ini dilakukan oleh pemangku adat atau tanah puan dan dihadiri oleh suku lain atau inama serta kerabat keluarga dan undangan lainnya. Pada saat hari puncak Patia terhadap tahapan pertama yang dilakukan penukaran sirih pinang atau bura sebagai tanda perdamaian anggota dalam suku. Tidak ada dendam antara anggota suku. Jikalau masih ada anggota suku yang menyimpan dendam atau amarah, maka resiko ditanggung secara pribadi. Setelah dilakukan perdamaian, maka tahap selanjutnya upacara pemotongan hewan dan darah hewan diperciki di kebun dan kepada seluruh anggota suku yang hadir atau pemurnian jiwa. Kemudian selanjutnya daging hewan tersebut dibagi beserta beras dan emping kepada anggota suku, pemangku adat, inama, serta kerabat dan undangan lainnya. Orang Tanah Ai percaya bahwa dengan adanya keadaan dan kerendahan hati, maka semua anggota suku memperoleh kebahagiaan dan keselamatan serta berkat berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Inanian Tanah Wawa Amalero Bulan Reta. Korelasi antara sosiokultural Patia dengan pemikiran KHD antara lain dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama atau yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD yang keempat yaitu Lohor Bua atau Lodong Me. Salah satu ritual adat yang unik dan masih dipertahankan di masyarakat Sika adalah upacara Lohor Bua. Upacara ini dilakukan untuk seorang bayi yang baru lahir, agar kelak bisa tumbuh sehat dan diharapkan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik dan berhasil atau sukses di masa depan. Dengan kata lain, bayi tersebut memperoleh keselamatan jiwa dan kebahagiaan. Sebelum dilakukan upacara Lohor Bua, maka bayi dan ibunya dilarang keluar rumah atau dikurung dalam kamar selama 4 hari. Hal ini mempunyai makna bahwa bayi tersebut harus diberi perlindungan dari segala hal yang menimbulkan ketidaktentraman hidup bayi. Selanjutnya, pada hari keempat sebelum matahari terbit, bayi tersebut digendong keluar di depan pintu rumah oleh tantanya untuk didoakan oleh tua adat dalam bentuk syair adat yang berisi permohonan agar anak bisa menjadi pribadi yang taat kepada orang tua, berbudi pekerti yang baik, dan kelak jadi orang sukses. Orang tua diharapkan terus menuntun dan membesarkan anak serta memberi teladan yang baik dalam kehidupan sehari anak. Setelah didoakan, dilanjutkan dengan suguhan sirih pinang kepada keluarga yang hadir sebagai makna perdamaian
dan juga anak bisa menjadi pribadi yang suka berbagi. Setelah semua selesai dilakukan, maka dilanjutkan penyembelihan hewan, dimasak dan dimakan bersama. Korelasi antara pemikiran KD dengan konteks sosiokultural. Antara lain, alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Yang kelima, kekuatan sosiokultural kula babong. Naruk gete dari kesik, naruk kesik dari potat. Itulah penggalan syair adat yang sering dipakai oleh masyarakat Sika yang mempunyai arti sebesar apapun masalah harus dibicarakan dengan baik agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Masalah harus dibicarakan, ruang kula babong. Kula babong mempunyai arti musyawarah, berdiskusi, bertukar pikiran untuk mencapai mufakat atau keputusan demi kepentingan bersama. Kula babong sudah menjadi kebiasaan atau budaya Sika yang dilakukan secara turun-temurun. Kula babong dilakukan dalam bentuk kelompok keluarga, suku, atau masyarakat. Ada beberapa peran yang bagi dalam kula babong, yaitu pemimpin meja, delegasi, ada anggota keluarga. Pemimpin bertugas untuk memimpin rapat. Delegasi adalah orang yang dipercayakan untuk memediasi suatu persoalan atau hal yang dibahas. Anggota keluarga mempunyai hak untuk berbicara ketika diberi kesempatan. Adapun agenda atau hal yang dibicarakan seperti urusan adat perkawinan, persiapan upacara atau ritual adat, pemilihan kepala suku, memediasi perdamaian antara kedua keluarga, menyelesaikan kasus-kasus tertentu di dalam keluarga seperti asusila dan lain-lain, dan banyak persoalan lain yang diselesaikan dalam kula babong. Korelasi antara nilai kultural kula babong dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Pemikiran KHD yang dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur Sakoseng atau Junggolot yang menjadi penguatan karakter murid. Nilai luhur kearifan lokal yang positif bisa diterapkan di semua mata pelajaran yang dapat menguatkan karakter murid, yaitu nilai gotong royong, aplikasi, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Yang ketiga, nasionalisme dan cinta lingkungan serta kekeluargaan. Yang kedua, waintalin atau kesawor. Penguatan karakter murid yang diambil adalah rasa empati kepada orang lain, bekerja sama, kekeluargaan, berkebinekaan global, peduli terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, patiea. Penguatan karakter murid yang diambil adalah nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, nilai kerjasama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan nasionalisme. Yang keempat, lohor buah atau lodongme. Penguatan karakter murid yang diambil adalah nilai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, nilai kekeluargaan, nilai tanggung jawab, dan nilai nasionalisme. Yang kelima, kula babong. Penguatan karakter murid yang diambil adalah nilai kerjasama, kekeluargaan, nasionalisme, menghargai perbedaan pendapat, peduli terhadap lingkungan sosial dan kreatif, dan bernalar kritis. Kekuatan pemikiran KHD. Salah satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah
sesuai dengan konteks budaya lokal di daerah Sika adalah Kula Babong, merupakan nilai budaya dalam masyarakat Sika untuk bermusyawarah dalam merencanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks budaya Sika seperti urusan adat perkawinan, pemilihan kepala suku dan pemimpin masyarakat. Aplikasi dengan budaya ini, siswa di sekolah dapat dilatih untuk bekerja sama dan saling bertukar pikiran dalam diskusi kelompok. Guru menuntut anak untuk kreatif dan berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah topik atau materi yang diberikan guru melalui LKPD, sehingga menjadi siswa profil pelajar Pancasila.